Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik study di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kakak berharap kabar adik-adik juga papi mami semuanya baik-baik saja ya. Kita bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, serta perlindungan Tuhan atas hidup kita ya kak. Kakak harap adik-adik sudah siap beribadah, siap memuji menyembah Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik yang udah siap beribadah, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah ya sambil bersorakan haleluya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri semua ya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat dan sungguh-sungguh ya adik-adik, ikuti
ikutin gerakan kakak ya. Ayo siapin tangannya ke depan ya. Kita akan menyanyikan lagu Tanganku ke Depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Tanganku ke depan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakinya dong ke depan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kepala ya. Ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulang dari awal ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya, puji Tuhan. Jangan pernah bosan memuji dan menyembah nama Tuhan ya adik-adik. Betul adik-adik, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati, hidupmu akan penuh sukacita, damai sejahtera. Saat kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, itu menyenangkan hati Tuhan loh adik-adik. Nah adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Masih semangat memuji Tuhan? Yang masih semangat berikan tepuk tangan yang meriah ya. Bersama kakak mari kita nyanyikan lagu ini sambil ikutin gerakan kakak ya. Masih semangat kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ulang dari depan ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. adik-adik silakan duduk kembali. Nah sekarang waktunya kita menyembah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat tanganmu, tutup matamu, siapkan hatimu. Bersama kakak nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh
buka hatimu, izinkan Tuhan berbicara melalui firman yang adik-adik dengarkan hari ini. Mari adik-adik bersama kakak kita nyanyikan lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu Ku Rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatimu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, Ku Rindu Kau Tuhan. Angkat tanganmu yuk adik-adik. Adik-adik tutup matanya yang sungguh-sungguh ya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Susi di ibadah anak online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kami berharap kalian semuanya sehat dan baik ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Susi sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matamu, mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah masih ingat gak visi tahun ini apa ya? Nah visi tahun ini adalah tahun integritas. Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14 bunyinya, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, duduk tenang, gak ada yang main-main, harus dengerin Kak Susi ngomong. Kalau ada Alkitab, siapin Alkitabnya ya. Hari ini Kak Susi mau bawain cerita tentang percaya pada pemberi mujizat. Cerita ini diambil dari kisah satu orang kusta yang kembali. Diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tujuan cerita ini untuk menunjukkan kepada adik-adik apa artinya memuliakan Tuhan. Untuk benar-benar menghargai bahwa pemberi mukjizat lebih berharga dari mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nih adik-adik, gini nih ceritanya. Dengerin ya. Oke, gini nih ceritanya. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta. Wah, ini mah 5 ya. 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. Ini 10 orang kusta ini manggilnya gini, teriak-teriak dianya. Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nih, Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu 10 orang kusta ini pergi nih ya. Zaman dulu itu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta ini sembuh atau belum. Nih, 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta ini pergi berlari menuju ke bait Allah. Tuh, tiba-tiba di tengah perjalanan, wah, tadang! Penyakit kusta di tubuh mereka itu jadi hilang. Nih adik-adik mau lihat kan sakit kusta kayak gimana nih? Ini gambarnya nih. Wah, kulitnya penuh luka, itu sakit kusta. Kulit mereka tuh rusak karena kusta. Nah, di perjalanan tadi udah sembuh kan? Jadi mulus lagi kulitnya, sekarang menjadi sehat kembali. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ada 9 orang yang sudah sembuh tuh. Tapi pergi, udah sembuh tapi pergi gak mau ketemu sama Tuhan. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Nih 1 orang ini pergi kepada Tuhan Yesus nih, kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Nih, orang Samaria itu tersungkur sambil angkat tangannya. Tuhan Yesus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, di mana yang 9 orang itu, teman-temanmu yang 9? Kenapa gak ketemu sama aku? Tuh, Tuhan Yesus berkata gini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nih adik-adik, kisah ini Kak Susi ambil di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya, yang punya Alkitab buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah.
Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nih adik-adik, nah dari cerita ini kakak mau kasih tahu adik-adik, kita mau belajar dari kisah ini. Nih yang pertama, tetaplah fokus pada Tuhan Sang Pemberi Mukjizat. Yang kedua, Tuhan Yesus Sang Pemberi Mukjizat lebih berharga dari mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan sebab Tuhan Yesus yang mengerjakannya mukjizat dalam hidup kita. Siapa yang mau memuliakan Tuhan sepanjang umur hidupnya? Nah, mari adik-adik yang ada di rumah, angkat tanganmu. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, aku mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Biarlah adik-adik yang ada di rumah menjadi fokus, tetap fokus pada Tuhan Yesus yang memberikan mukjizat. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan mukjizat. Adik-adik yang ada di rumah memuliakan Tuhan sebab Tuhan Yesus yang mengerjakan mukjizat dalam hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati semuanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan kami tinggal. Terus takut akan Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawan setiap keluarga, memimpin, pahami, dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa
Uji saat kamu sembuhin kami dengan kuasa Roh Kudus, kesehatan dan kesembuhan, agar kami menjadi anak Tuhan, menjelaskan nama agung Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi remaja, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan jiwa yang terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tarji, anak-anak Tarji, Mak, Mama, keluarga, dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan. Aku percaya pernyataan perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.